Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Benjamin Sesko kembali masuk radar Manchester United sebagai opsi nomor 9, seperti yang terungkap pada minggu lalu. Pendekatan dilakukan 12 bulan lalu sebelum Sesko akhirnya memutuskan untuk bertahan di Leipzig. Nicholas Jackson dan Ollie Watkins, dua nama lain yang sedang dibahas. Manchester United masih menyeleksi beberapa target. Mencari striker baru adalah prioritas berikutnya. Oke, kita bahas satu-satu ya, Lur. Kita bicara soal Benjamin Sesko, sebetulnya ini kan bukan nama baru ya. Bahkan pemain ini seingatku sudah diincar sejak era kepelatihan Ole ketika Sesko masih bermain bersama RB Salzburg. Tapi pada waktu itu memang ya kebodohan manajemen adalah fokus membeli pemain yang memiliki nama besar atau reputasi yang sangat tinggi guna mengangkat penjualan jersey. Nah sekarang Benjamin Sesko ini kan baru perpanjang 1 tahun bersama Leipzig. Dari 2024 kemarin lah baru perpanjang lagi dan kontraknya akan habis di tahun 2029. Kalau kita lihat ya rilis clause-nya Benjamin Sesko berdasarkan website Capology ini berada di angka 80 juta euro. Menurutku angka yang cukup mahal ya untuk pemain yang memang secara usia masih muda tapi ya sangat potensial. Bahkan tim scouting Manchester United sudah melihat kualitas dari Benjamin Sesko sejak era kepelatihan sebelumnya gitu loh. Tapi yang menjadi masalah memang tidak bisa dipungkiri stok striker ini sangat menipis. Ya, bagaimana tidak? Sejak awal bursa transfer ya Manchester United sudah mengincar Liam Delap, akhirnya merapat ke Chelsea. Victor Osimhen akhirnya sekarang ke Galatasaray ya. Yang paling memungkinkan dia akan ke Galatasaray. Victor Gyökeres ya ini kabarnya ke Arsenal. Meskipun tadi malam ada rumor-rumor kalau Manchester United hampir mencapai kesepakatan dengan Sporting Lisbon untuk mendatangkan Gyökeres. Ya, tapi menurutku ini rumor-rumor kacangan lah. Maksudku memang sengaja digoreng oleh media agar isunya kembali menguat gitu loh. Terus siapa lagi opsi striker yang ada untuk saat ini? Semakin habis Tolu Arokodar ya. Ini di Liga Belgia masih belum terbukti juga kalau misalkan pindah ke IPL. Dusan Vlahovic, nah ini memang dia sekarang situasinya free agent. Tapi gaji yang diinginkan itu juga cukup tinggi. Nah ini bisa menjadi kendala tersendiri bagi Manchester United. Nah sekarang untuk Benjamin Sesko, kalau kita lihat berdasarkan sumbangsinya di musim lalu bersama RB Leipzig, ini dia memberikan catatan 21 gol dan 6 assist di semua kompetisi. Memang sekilas cukup bagus untuk pemain seusianya. Tapi di Bundesliga, torehan yang dia tunjukkan itu ya nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat berdasarkan Bundesliga, dia hanya memberikan kontribusi 13 gol dan 5 assist. Ya memang nggak bisa dipungkiri, golnya seperti itu dan dirasa tidak terlalu banyak karena RB Leipzig bermain dengan skema 4-4-2, bermain dengan dua striker yaitu Luis Openda. Nah, kalau Openda ini kan sempat kita bahas beberapa waktu lalu kalau dia bisa jadi opsi yang bagus juga kalau misalkan Manchester United membutuhkan seorang striker. Tapi ternyata ya rilis clause-nya itu sama 80 juta euro. Dan secara kontribusi itu masih bagus Benjamin Sesko. Kalau Luis Openda menurutku secara performa agak menurun dilihat dari hasil statistiknya. Tapi tetap Benjamin Sesko ini menjadi salah satu nama yang akan diprioritaskan oleh Manchester United dalam beberapa minggu ke depan. Karena stok semakin menipis dan
sudah dikonfirmasi juga oleh Ruben Amorim setelah penandatanganan Bryan Mbeumo, dia masih membutuhkan setidaknya 2 pemain lagi yang berposisi sebagai striker dan sebagai gelandang. Nah, untuk menambah amunisi di lini tengah. Karena teman-teman sudah tahu sendirilah, lini tengah menurutku masih belum stabil, masih sering kecolongan, masih kesulitan dalam menjaga tempo permainan. Lalu untuk nama lain yang juga menjadi opsi, ya seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu Nicholas Jackson dan juga Ollie Watkins. Ini gimana ya? Kalau Ollie Watkins ini memang sudah terbukti di Premier League, tapi kendalanya adalah dia sudah cukup tua, 29 tahun, dan harga yang diminta oleh Aston Villa juga tergolong tinggi, ya mungkin 40 sampai 60 jutaan lah untuk pemain yang berusia hampir 30 tahun. Tentu terlalu mahal, meskipun secara kualitas dan kontribusi nggak perlu diragukan lagi. Sejak dia bermain bersama Aston Villa, setiap musimnya ya gol dan asisnya selalu berada di angka 2 digit. Lalu untuk Nicholas Jackson, ya sebetulnya apa ya? Dia bukan pemain yang jelek. Ya, memang masih bisa berkembang lagi. Tapi Nicholas Jackson ini tentu bukan apa ya, solusi bagi Manchester United. Oke lah, dia berpengalaman di Premier League bersama Chelsea. Tapi kan teman-teman tahu sendiri ya kualitasnya Nicholas Jackson seperti apa. Dan meskipun Chelsea tergolong klub besar, tapi tekanannya diterima kalau dia bermain bersama Manchester United. Aku yakin dia akan jadi seperti Højlund. Mentalnya pasti kena gitu loh. Orang di Chelsea aja kalau ada blunder juga sering digoreng, apalagi kalau dia main di Manchester United gitu loh. Dan menariknya adalah kalau kita coba bandingkan secara statistik dari 3 pemain ini, mulai dari Benjamin Sesko, Nicholas Jackson, dan Ollie Watkins, ini ada perbedaan tapi nggak terlalu signifikan teman-teman. Bisa kita lihat Benjamin Sesko ini secara kualitas dia memang unggul di duel-duel udara, ya. Sedangkan untuk Nicholas Jackson dan Ollie Watkins ini tipikalnya memang nggak berbeda jauh. Ya, untuk sentuhan di dalam kotak penalti juga cukup banyak dibandingkan Benjamin Sesko. Lalu untuk expected assist-nya dan juga expected goal-nya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Benjamin Sesko. Tapi ya kalau teman-teman lihat yang warna kuning paling kecil ini, nah ini Rasmus Højlund ini. Inilah striker Manchester United saat ini ya. Sejelek itu dari sisi kualitas dan itu terbukti dari statistik yang ada dari musim lalu. Maka dari itu kalau kita bicara soal Benjamin Sesko, memang dia unggul di duel-duel udara. Power shot-nya memang luar biasa kencang, tapi di dalam kotak penalti itu dia memang jarang ada sentuhan. Karena apa? Karena kebanyakan shot-nya itu di luar kotak penalti. Karena akurasinya yang cukup bagus dan kenceng juga, itu memang agak ngeri sih power shot-nya dari Benjamin Sesko ini. Makanya dia jarang ada sentuhan di dalam kotak penalti. Yang lebih banyak melakukan sentuhan itu justru Louis Openda di RB Leipzig dibandingkan Benjamin Sesko. Tapi setelah kita berbicara banyak soal Benjamin Sesko, apakah dia layak bermain bersama Manchester United? Menurutku jawabannya tetap layak-layak saja, selama harganya masih bisa dinegosiasikan dan pembayaran bisa dicicil entah berapa kali pembayaran, 3 kali atau 4 kali, itu nggak masalah. Terus yang terakhir dan paling penting, mentalnya bisa kuat ketika bermain bersama Manchester United. Karena sudah banyak pemain yang menjadi korban tekanan di Manchester United. Dan aku berharap siapapun strikernya yang berhasil didatangkan sebagai ujung tombak di era kepelatihan Ruben Amorim, dia tetap bisa meningkatkan performanya, meningkatkan kualitasnya, dan bisa bertahan dengan tekanan yang tinggi ketika berseragam Manchester United. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Chelsea menyiapkan tawaran tambahan sebesar 45 juta pound sterling plus 10 juta untuk Alejandro Garnacho. Kesepakatan pribadi telah tercapai. Sekarang giliran Manchester United untuk menentukan pilihan bagi Garnacho.
Memang kalau kita lihat ya, pembelanjaan pemain Chelsea di bursa transfer musim panas ini itu rata-rata berada di angka 50 sampai 50 juta. Kalau di atas itu kayaknya dia juga pasti pikir-pikir karena memang Chelsea ini fetishnya doyan beli pemain. Ya, terlepas itu nanti bermanfaat atau enggak, memang dia bisnisnya di pembelian dan penjualan pemain. Kalau ada klub yang tertarik untuk memberikan penawaran di angka ya 50 jutaan, menurutku mending dilepas saja oleh Manchester United. Toh Garnacho juga nggak keberatan dan ini murni dari pemain akademi, jadi keuntungan dari penjualan pemain ini masuk ke keuntungan murni bagi klub gitu loh. Maka dari itu seharusnya segera dilepas saja, toh Manchester United juga membutuhkan dana tambahan agar bisa mendatangkan striker baru. Dan kebutuhan lainnya juga nggak kalah penting, jadi masih banyak kebutuhan yang belum diselesaikan, dan kalau ada tawaran klub di Premier League untuk melepas Garnacho, ya mending diselesaikan saja. Mungkin yang lebih diperkecil itu add-ons-nya, tapi untuk biaya pembelian pemainnya yang lebih diperbesar. Ya, bisa jadi mungkin jangan 45 juta. Ya kasih naikkan sedikit atau mungkin berada di angka 48 juta plus 5 add-ons atau 48 juta 4 add-ons. Jadi ada 50 lebih sedikit lah kalau di total gitu loh. Biar tetap ada tambahan keuntungan bagi Manchester United. Ya namanya bisnis ya, kalau masih bisa dinego ya nggak apa-apa, nego tipis-tipis saja. Naikkan sedikit demi sedikit, kalau misalkan sudah mentok ya kita cari jalan tengahnya. Yang penting Garnacho bisa terjual dan tetap bermain di klub Premier League sesuai yang dia inginkan. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United telah melakukan kontak awal untuk mencari informasi terkait syarat transfer Sean Lamens, penjaga gawang berusia 23 tahun yang bermain bersama Royal Antwerp. Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal kiper ini kan memang kebutuhan terakhir kalau misalkan posisi lain sudah dipenuhi oleh pihak manajemen. Dan memang untuk rumor sampai saat ini ya untuk posisi kiper kalau nggak Emiliano Martinez ya Sean Lamens ini. Bahkan kemarin juga ada nama lain seperti John Victor, kiper dari Botafogo. Memang kalau menurutku pribadi kebutuhan kiper itu masih belum prioritas, mengingat lini serang masih belum stabil, lini tengah juga masih belum stabil. Untuk lini pertahanan menurutku sudah lumayan oke. Dan kalau semua itu sudah terpenuhi, baru striker yang akan ada pembelian baru. Sampai saat ini, ya meskipun Sean Lamens ini secara market value nggak terlalu mahal, masih dibilang terjangkau karena hanya berada di kisaran 11 juta euro, ya ini bukan jadi masalah bagi Manchester United. Apakah itu jadi prioritas? Menurutku masih belum sampai saat ini. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.